warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaum muslimin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kita nikmat kesehatan dan waktu luang sehingga kita dapat kembali bermuajahah dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita akan melanjutkan kembali pada pembahasan tafsir, itu surat Al-Lail, Al-Lail, ayat 11. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum naran taladda la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 11, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Ya, apabila dia telah binasa atau telah wafat. Ya, Asy-Sa'di rahimahullahu taala menafsirkan yang dimaksudkan ayat ini adalah alladzi adghahu wastaghna bihi. Dia tidak akan, atau hartanya tidak akan bermanfaat, yaitu hartanya yang dia banggakan. Harta yang banyak yang dia banggakan, dia sombongkan dan dia gunakan untuk berbuat keburukan. Ya, berlebih-lebihan dan membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wastaghna bihi, dan juga hartanya itulah yang dia merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang dimaksudkan hartanya di sini wa ma yughni anhu maluhu, dan hartanya tidak bermanfaat baginya. Harta di sini adalah harta yang pertama dia sombongkan dan dia jadikan harta tersebut untuk berbuat tidak baik, keburukan, dan membangkang atas perintah Allah. Dan yang kedua, hartanya itu menjadikan dirinya merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila manusia sudah merasa cukup dengan hartanya, tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah cukup. Harta saya sudah banyak. Saya tidak butuh kepada Allah lagi. Saya tidak perlu ibadah lagi. Nah, ini artinya wastaghna. Ya, dia merasa kaya, merasa cukup.
dengan hartanya itu. Jadi harta inilah harta yang membawa dia apa? Kepada keburukan. Harta yang tidak akan memberikan manfaat kepadanya apabila taradda. Idza taradda, yaitu apabila dia telah binasa. Jadi harta yang dia banggakan, harta dia sombongkan, harta yang dia menjadikan dia merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, wa bakhila bihi idza halaka wa mat fa innahu la yashubu illa amalahu salih. Apabila nanti dia mati, maka tidak akan bermanfaat baginya kecuali amal solehnya. Harta yang dia banggakan, harta yang dia sombongkan itu tidak bermanfaat ketika dia sudah mati. Yang bermanfaat adalah amal solehnya. Wa amma maluhu alladhi lam yukhrij minhu alwajib fa innahu yakunu wabalan alayhi idza lam yuqaddim minhu li akhiratihi syai'a. Akan tetapi kalau hartanya itu harta yang tidak dikeluarkan kewajibannya, kewajiban harta itu apa? Zakatnya. Kalau hartanya tidak dikeluarkan darinya zakat, dia pelit untuk mengeluarkan zakat. Sekarang orang yang wajib zakat itu apa, Pak? Ada dua syarat. Yang pertama, bulughun nisab. Apabila sudah mencapai nisab. Nisabnya harta zakat yang wajib dikeluarkan zakat. Sing duwe 1 juta, 2 juta belum wajib. Ya, belum wajib. Tapi kalau sudah mencapai 85 juta lebih, itu sudah wajib jika syarat yang kedua terpenuhi, yaitu bulughul haul atau hana alaihi al-haul. Sudah sampai setahun. Jadi uang 100 juta kalau disimpan selama 1 tahun, 1 Muharram ketemu 1 Muharram tahun depan, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Kalau hartanya masih 100 juta, 2,5%-nya berapa, Pak? Berapa? 2.500.000 ya? Ini masih enteng lah, 2.500.000. Lah kalau hartanya miliaran, 100 juta berarti 25 juta. 1 miliar berarti 250 juta. Nanti betul. Semakin tinggi hartanya, semakin dia pelit ngeluarin zakat. 250 juta keluarin zakat. Ya. Makanya ini hati-hati. Allah peringatkan bahwa jika hartanya itu tidak dikeluarkan kewajiban dari harta tersebut, maka tidak akan memberikan manfaat untuk pemiliknya, justru akan menjadikan wabalan, bencana bagi pemiliknya. Dan juga kalau seandainya harta tersebut idza lam yuqaddim minhu li akhirati syai'a, jika tidak dipergunakan harta tersebut untuk kehidupan akhiratnya, itu juga akan menjadi wabalan, bencana, musibah. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala wa ma yughni anhu maluhu, dan hartanya tidak bermanfaat baginya adalah harta yang tidak digunakan. Yang pertama, harta yang tidak dikeluarkan haknya atau kewajibannya, yaitu zakatnya. Dan yang kedua, harta yang tidak digunakan untuk akhirat. Ya. Itu tidak akan bermanfaat. Tapi kalau hartanya digunakan untuk akhirat, bangun masjid misalnya, ya, menggali sumur untuk di pesantren, ya, untuk anak yatim, untuk wakaf,
itu pahalanya terus akan mengalir, akan bermanfaat baginya setelah dia wafat. Bahkan Allah akan tambahkan shadaqatun jariyatun. Ya. Orang yang bersedekah juga akan Allah tambahkan, lipat gandakan dari pahalanya. Nah, inna alaina lal huda. Ya. Artinya adalah innal huda al mustaqima tariquhu yusilu ila Allah. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Ya, inna alaina lal huda. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Petunjuk di sini ada dua. Ya. Petunjuk yang Allah berikan itu petunjuk hidayatut taufiq. Ya. Yang menjadikan orang sadar, mendapatkan hidayah, jalan yang lurus, yang menghubungkan dia sampai kepada Allah. Hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad adalah menjelaskan petunjuk tersebut. Nah, ini adalah tugasnya para rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW hanya memberikan penjelasan. Ini yang benar, ini jalan hidayah, ini jalan kesesatan. Jelaskan sama Rasul. Adapun orang mau mengikuti hidayah tersebut, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu petunjuk taufik. Jadi para rasul itu tidak bisa memaksakan memberikan hidayah taufik, tidak bisa. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya kewajiban engkau wahai Rasulullah hanya menjelaskan. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisabnya. Jadi Allah yang akan memberikan petunjuk taufik. Oh, jadi orang ini jadi benar. Ya, karena banyak orang yang mungkin sering mendengar pengajian, orang yang mungkin tahu kebenaran, tapi kok belum mau ikut kebenaran. Berarti dia belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini tidak bisa dipaksakan. Ya, karena belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Mungkin dia setiap hari kita nasihati terus, kita jelaskan ini yang benar, ini yang salah. Jangan ya ikuti jalan yang salah. Tapi orangnya belum mau ikut. Ya berarti belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudni min ridha wa amma ad-dhalal faturuqun masdudatun 'anillah. Ya. Jadi jalan kesesatan adalah jalan sebaliknya dari jalan hidayah. Ya, lawan katanya petunjuk, kesesatan. Nah, jalan hidayah itu adalah jalan yang menghubungkan seorang hamba kepada Allah. Jadi bisa sampai kepada Allah amalannya. Adapun jalan kesesatan, maka dia buntu. Banyak sekali jalan kesesatan. Tapi tidak bisa menyampaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusilu sahibaha illa lil 'adab syadid. Justru jalan-jalan kesesatan itu akan menyampaikan ya orang-orang yang berada di atasnya kepada adab yang pedih. Ya, bukan kepada Allah, tapi kepada adab yang pedih. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Jadi dunia dan akhirat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya milik Allah? Milik itu
diartikan dengan dua makna. Yang pertama milik mulkan, yaitu kepemilikan itu milik Allah semuanya. Yang kedua tasarrufan, hak pengaturan. Yang kedua adalah pengaturan. Yang pertama milik, kepemilikan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang dimaksudkan milik Allah adalah itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua tidak bisa keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, karena dunia dan akhirat itu milik Allah dan di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengatur dunia dan akhirat ini dengan kehendaknya. Ya, misalnya di sini hujan, di sana tidak. Kemudian di sini terjadi bencana, di sana tidak. Itu Allah atur semuanya. Kita tidak punya kehendak untuk mengatur hal tersebut. Jadi kepemilikan ini diartikan kepemilikan sesungguhnya, yaitu milik Allah, dan kepemilikan dalam masalah pengaturan. Laisa lahu fihi ma musyarik, dan tidak ada yang membersamai Allah Subhanahu wa taala dalam kepemilikan ini. Jadi tidak ada satupun zat yang memiliki dunia dan akhirat kecuali Allah, dan tidak ada satu zat pun yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengaku saya bisa menahan hujan, saya bisa menurunkan hujan, saya bisa memberikan rezeki, saya bisa menyembuhkan orang, itu semua adalah tidak benar. Karena itu termasuk dari pengaturan alam semesta yang sudah sedemikian Allah Subhanahu wa taala atur dengan rapihnya. Ya, di sini akan terjadi hujan, di sana tidak. Ya, terus ada orang yang ngaku saya akan tahan hujan ini. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan turunkan hujan. Ya. Dan kepemilikan secara zatnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang mengaku negara ini milik saya, tidak ada. Ya. Semua yang kita miliki, semua yang kita rasakan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku penguasa dunia misalnya, itu hanyalah penguasa yang sementara. Kalaupun sementara, dia juga terbatas. Ya, misalnya ada raja menguasai satu negara, ya terbatas di negara yang dia kuasai, dan kekuasaannya sementara. Ketika dia mati, digantikan yang lain, hilang kekuasaan. Ya. Jadi semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga begitu pula akhirat. Ya, kelak di akhirat semua orang-orang jabbarun, mutakabbirun, orang-orang yang sombong di dunia, orang-orang yang menyombongkan diri di dunia, raja-raja dan lain sebagainya, itu dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Di mana orang-orang yang sombong di dunia itu? Mana raja-raja yang sombong ketika di dunia? Ketika di akhirat semuanya milik Allah. Semua orang-orang sombong di akhirat tidak ada artinya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kerajaannya, keperkasaannya, kekuasaannya, bahwa hari akhirat
adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mungkin orang-orang bisa menyombongkan diri, oh ini milik saya, oh ini negara saya, oh ini kekuasaan saya. Nanti di akhirat semuanya dipanggil sama Allah. Mana yang dulu di dunia menyombongkan diri? Mana dulu yang di dunia merasa dia paling menguasai? Sekarang di akhirat dilihat milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, kemudian falyuraqibir raghibuna ilaihi fit talab. Jadi ayat ini wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kami, yaitu milik Allah, dunia dan akhirat. Di sini ada pelajaran. Kalau kita meyakini bahwa dunia dan akhirat itu hanya milik Allah, pelajarannya adalah hendaknya kita berharap hanya kepada Allah. Nah, jadi dari ayat ini memberikan kita pelajaran. Kalau dunia dan akhirat, dunia dan seisinya, seemas-emasnya, seminyak-minyaknya, sebatu baranya, semuanya itu milik Allah. Dan langit juga milik Allah, dan akhirat juga milik Allah. Maka tidak ada pilihan lagi. Kita hanya bisa pasrah dan berharap hanya kepada Allah. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, jadi masih ada yang berharap presiden memberikan kita kemakmuran. Kenapa? Kemakmuran memang dari presiden? Tidak. Kemakmuran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan datangnya dari Allah. Kita selalu baca ayat ini, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kami, yaitu milik Allah, ya, dunia dan akhirat. Tapi kita masih berharap kepada orang, masih berharap kepada, ya, presiden, ya. Jadi kalau kita masih berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ayat ini belum benar-benar masuk ke dalam hati kita. Kalau kita masih berharap kemakmuran, kejayaan, ya, hidup yang mulia dari orang lain, maka ayat ini benar-benar belum masuk kepada diri kita. Karena dunia dan akhirat, dunia dan seisinya, itu milik Allah. Maka hendaknya kita berharap hanya kepada Allah. Jadi pengen urip makmur, pengen urip berkah, mulia, jangan berharap kepada presiden. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan, ya. Yang menjamin hidup kita ini bukan pemerintah. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin hidup kita. Ya. Kita berdoa meminta kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit jangan mengharapkan kesembuhan dari dokter. Dokter hanya perantara, minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang susah, banyak utangnya, mumet, ya, dikejar sana sini, jangan berharap pada orang lain. Berharap sama Allah, minta kepada Allah. Dunia dan seisinya itu milik Allah. Bagi Allah, kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, utang berapapun banyaknya, kalau Allah kabulkan doa kita, terbayar biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Supaya apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita memutus semua harapan kepada selain Allah, kepada makhluk, ya, kepada orang di atas kita. Ya, kita putus semua harapan orang-orang tersebut. Ya, kenapa? Karena kebanyakan berharap kepada manusia, ujung-ujungnya apa, Pak? Kecewa. Kenapa kita banyak kecewa kepada pemerintahan kita? Karena kita terlalu berharap kepada pemerintahan kita. Kita berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah pemilik dunia dan akhirat. Gantungkan harapan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fa'andartukum naran taladha. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ya. Ai tasta'irru wa tatawaqqadu, yaitu neraka yang selalu berkobar-kobar, menyala-nyala, ya, besar, ya. La yaslaha illal ashqa. Ini Allah peringatkan dari neraka ini. Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pengertian bahwa dunia dan akhirat ini, ya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah dan memutus semua pengharapan kepada selain Allah. Kemudian Allah peringatkan kita tentang api neraka yang menyala-nyala. Ini seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada kita pengertian bahwa sesengsara-sengsaranya kita di dunia ini, ya, misalnya kita orang paling sengsara di dunia ini, itu tidak lebih sengsara kalau kita selamat dari neraka yang menyala-nyala. Artinya apa? Orang yang paling sengsara itu yang masuk ke neraka yang menyala-nyala. Allah peringatkan neraka yang menyala-nyala supaya kita tidak masuk ke neraka. Karena seberapapun kita sengsara dunia ini, dunia akan berlalu. Selama kita menjauhi sebab-sebab masuk neraka yang Allah peringatkan kita darinya, itu kita akan hidup mulia di akhirat. Karena dunia dan akhirat ada hubungannya. Semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yang mana neraka yang menyala-nyala tadi tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Nah, jadi Allah di sini pengen memberitahukan kepada kita, kesengsaraan, kecelakaan di dunia itu tidak lebih berat daripada celaka di akhirat. Allah peringatkan kepada kita tentang neraka yang menyala-nyala. Hati-hati dari neraka. Allah tidak peringatkan dari hati-hati keluar neng dunia. Enggak peringatkan seperti itu. Ternyata keluhan kita di dunia, kelaparan kita di dunia itu tidak lebih celaka daripada masuk ke dalam neraka. Jadi ini yang paling kita jauhi, yaitu masuk ke dalam neraka. Allah peringatkan karena neraka itu tidak dimasuki kecuali oleh orang yang la yaslaha illal ashqa, ya, orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Siapa mereka orang yang celaka? Yaitu orang-orang yang mendustakan dari berita-berita yang Allah turunkan. Nah, ini yang menjadi fokus kita.
Jangan sampai kita menjadi orang celaka yang akan nanti masuk di neraka. Siapa itu? Yang mendustakan dari berita-berita Allah Subhanahu wa taala dan juga tawalla, berpaling dari perintah Allah. Jadi kalau kita pikir kita sengsara di dunia tidak apa-apa, asalkan tidak kadzdzaba wa tawalla, tidak mendustakan ya berita-berita Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritakan kepada Rasulnya, kepada kita, dan juga tawalla, berpaling dari perintah Allah. Wes tidak apa-apa, kita hidup dizalimi di dunia tidak apa-apa, tidak masalah ya. Kita sengsara di dunia sudah, dunia ini ya sementara. Yang penting kita tidak menjadi orang yang celaka, yang masuk neraka, yang menyala-nyala tadi. Siapa orang yang celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, kadzdzaba artinya mendustakan dari berita-berita Allah Subhanahu wa taala, wa tawalla, dan berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia ini ya urusan yang tidak seberapa. Karena yang diperingati Allah Subhanahu wa taala itu apa? Api neraka, bukan masalah dunia. Jadi kalau kita dalam masalah, yang penting kita tidak mendustakan berita dari Allah dan tidak berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja. Selamat kita dari neraka. Jadi Allah perintahkan apa kita lakukan, jangan kita berpaling. Jangan kita tolak, jangan kita ya membangkang. Dan kalau Allah beritakan tentang sesuatu, kita percayai, jangan kita dustai. Ya, sudah, insya Allah itu kita selamat dari api yang menyala-nyala. Wasayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Nah ini ya orang-orang yang selamat dari api neraka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mana orang yang bertakwa itu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Itu harta itu kalau tidak diberikan zakatnya, berarti harta itu kotor. Ya, harta itu apa? Kotor. Zakat itu ya salah satunya diambil dari kata ya bersih. Ketika kita mengeluarkan zakat dari harta kita, berarti kita membersihkan harta kita dari kotoran. Nah, bi ayyakuna qasdu bi tazkiyatu nafsi, dan juga ketika mengeluarkan zakat itu dia meniatkan untuk mensucikan jiwanya. Wa tathhiriha minadh dhunub wal 'uyub. Ya, mensucikan jiwanya dari dhunub, dosa-dosa, dan 'uyub, kejelekan-kejelekan. Qasidan bihi wajhallah ta'ala, yang mana dia niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fadalla hadza ala annahu idza tadammana al-infaq al-mustahab taraka wajib kadain wa nafaqah wa nahwihima. Fa innahu ghairu masyru' bal takunu 'atiyatu mardudatun inda katsir min ulama li annahu la yatazakka bi fi'l mustahab yafutu 'alaihi al-wajib. Dan yang paling penting adalah memberikan yang wajib dari harta tersebut, yaitu zakat. Yaitu apa? Zakat. Ya, adapun kalau dia mengerjakan atau berinfak dengan hartanya dengan infak yang hukumnya mustahab, ya, tidak wajib, maka amalan yang mustahab ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang wajib.
Padahal yang paling utama adalah yang wajib dahulu, membayar zakat dahulu, baru yang mustahab atau yang sunnah. Jadi yang paling penting di sini adalah apa? Mengerjakan yang wajib dahulu. Yang dia niatkan untuk membersihkan jiwanya dari dosa-dosa dan membersihkan hartanya dari yang kotor. Baik, tinggal 3 ayat ini, Pak. Mau dilanjutkan atau dilanjutkan pertemuan berikutnya? Di mana, Bapak, Ibu-ibu? Pertemuan berikutnya. J. Nah. Baik, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Ya. Sampai di sini ayat 18 insyaallah. Dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.